Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi. Berita faktual dan terkini dalam DMP Evening News malam ini. Sidang gugatan pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi resmi dimulai hari ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meresmikan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional 2024. Dan pelatih timnas Vietnam Philippe Trocher dipecat usai dikalahkan timnas Indonesia 3-0. Informasi selengkapnya dalam DMP Evening News edisi Rabu 27 Maret 2024. Sidang gugatan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi atau MK resmi dimulai hari ini. Sidang hari ini mengagendakan pembacaan tuntutan gugatan dari paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Isi gugatan dari kedua pasangan calon tersebut kurang lebih sama, yaitu meminta MK untuk mendiskualifikasi Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka dan meminta MK untuk memutuskan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Ketua Tim Hukum Nasional Timnas Amin, Ari Yusuf Amir menuding pemilu tahun ini tidak jujur, adil dan bebas, melainkan terjadi pengkhianatan konstitusi yang terstruktur, sistematif dan masif atau TSM. Ia mencontohkan sejumlah instrumen negara yang dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran yang secara bersamaan status Gibran adalah putra sulung Presiden Joko Widodo yang masih menjabat. Serangan juga datang dari Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Ia berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dari Pilpres 2024. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu. Yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Tak terima jagoannya diserang, kubu 02 Prabowo Gibran melancarkan serangan balik. Anggota tim pembela Prabowo Gibran, Hotman Paris Hutapea menganggap gugatan sengketa hasil pemilihan presiden yang diajukan oleh calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menyorot soal dugaan penyelewengan bantuan sosial atau bansos bisa dijawab hanya dengan satu paragraf. Hotman menyampaikan materi gugatan yang didalilkan tidak jelas dan mengambang. Sebab menurut Hotman, isi gugatan Anies Muhaimin lebih banyak mempersoalkan kebijakan bantuan sosial pemerintah ketimbang hasil Pilpres 2024. Menurut Hotman, jika penyaluran bansos tidak sah, maka mestinya Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya sudah turun tangan sejak lama. Dalam sidang tadi pagi, Anies selaku pemohon menyatakan bahwa ada berbagai intervensi kekuasaan yang terjadi sepanjang pemilu 2024, termasuk politisasi bansos. Menurutnya, intervensi kekuasaan tersebut menggerus independensi, sehingga pemilu 2024 bisa dianggap sebagai pemilu yang tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek menetapkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional 2024. Kurikulum ini disusun dengan tujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan murid. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek menetapkan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada hari Rabu 27 Maret. Penetapan ini dilakukan melalui penerbitan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo menyatakan dengan terbitnya Permendikbudristek ini,
kurikulum merdeka secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia. Dengan terbitnya Permendikbudristek ini, Bapak dan Ibu, kurikulum merdeka secara resmi menjadi kerangka dasar dan struktur kurikulum untuk seluruh sekolah di Indonesia. Anindito menambahkan, sebanyak 309.000 sekolah sudah menerapkan kurikulum merdeka sebelum penetapan ini. Dengan adanya penetapan kurikulum merdeka tersebut, Kementerian memberikan kepastian arah kebijakan mengenai pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Dan terbitnya Permendikbudristek ini sangat penting, meskipun sebenarnya sudah 300.000 lebih satuan pendidikan yang menerapkan, jadi sudah bukan barang yang asing lagi. Tetapi dengan terbitnya peraturan ini, kita memberikan kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi kita semua. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menambahkan, kurikulum merdeka ini disusun untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan murid. Kita nggak usah repot-repot ngomong-ngomong terlalu filosofis atau akademis, ujung-ujungnya simple aja. Kita mau bikin kurikulum yang membuat guru dan murid senang belajar. Udah, itu poinnya. Kurikulum merdeka telah dirumuskan sejak tahun 2020. Awalnya kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum darurat yang digunakan untuk mengadaptasi kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kurikulum ini telah melalui sejumlah kajian sebelum diresmikan sebagai kurikulum nasional. Sebanyak 80% sekolah di seluruh Indonesia sudah menerapkan kurikulum merdeka sebelum ditetapkannya kurikulum ini sebagai kurikulum nasional. Untuk sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka, Kemendikbudristek memberi masa transisi selama 2 tahun. Untuk sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, Kemendikbudristek memberi waktu peralihan selama 3 tahun. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Kita masuk ke segmen lantai bursa. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah hari ini. IHSG ditutup melemah 55,57 poin ke posisi 7.310,08. Sementara itu rupiah dibuat tak berdaya atas dolar Amerika Serikat. Mata uang Garuda ditutup melemah hingga 15.858 per dolar Amerika. Kevin Manoy melaporkan untuk Anda. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah hari ini. IHSG ditutup melemah 55,57 poin ke posisi 7.310,08. Dalam perdagangan hari ini, IHSG berada di zona negatif sepanjang hari. Sementara itu, sektor transportasi mengalami penurunan paling dalam mencapai 2,48%, diikuti sektor teknologi dan kesehatan masing-masing 0,97% dan 0,93%. Dari pasar valuta asing, rupiah ditutup melemah cukup dalam hingga 15.858 per dolar Amerika. Ini merupakan nilai paling rendah dalam 5 bulan terakhir. Tren pelemahan mata uang atas dolar Amerika tidak hanya dialami oleh mata uang Garuda saja. Sejumlah mata uang Asia ditutup melemah atas dolar Amerika Serikat. Tercatat hanya dolar Hong Kong dan peso Filipina yang menguat atas dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP Evening News. Kita masuk ke segmen Salam Olahraga. Philippe Troussard dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Vietnam tak lama usai kalah 0-3 dari timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Hanoi, Vietnam. Timnas Vietnam asuhan Troussard ini kalah telak dari Indonesia pada laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skor 0-3 menjadi hasil akhir duel Vietnam versus Indonesia yang berlangsung di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam pada Selasa 26 Maret lalu. Kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong ini dipastikan lewat gol-gol dari Jai Izzes di menit ke-9, Ragnar Oratmangun di menit ke-23, dan Ramadan Sananta di menit 90+8. Kekalahan telak itu mendepak Troussard dari jabatannya sebagai pelatih timnas Vietnam. Dengan keterangan yang dituangkan oleh Federasi Sepak Bola Vietnam atau VFF, mulai situs resmi mereka mengatakan dalam pertemuan tersebut Federasi Sepak Bola Vietnam dan Kepala Pelatih Tim Nasional Vietnam Mr. Philippe Troussard mencapai kesepakatan untuk mengakhiri kontrak efektif mulai 26 Maret 2024.
Artinya sudah 2 kali Troscher dibuat kehilangan pekerjaan oleh timnas Indonesia. Sebelumnya pada Piala Dunia 2004, pelatih asal Prancis itu mendapatkan vonis pemecatan usai Qatar asuhannya takluk 1-2 dari timnas Indonesia arahan Ivan Kolev pada saat itu. Setelah kegetiran di Piala Asia 2004, nasib apes Troscher saat bersua bersama timnas Indonesia terus berlanjut. Kisah pilu Troscher saat berjumpa skuad Garuda memanjang pada ajang Piala Asia 2023 lalu. Ia melihat Vietnam pesertanya takluk 0-1 dari Indonesia arahan Sintayong pada laga fase grup. Kekalahan yang dialami Vietnam pada Kamis 21 Maret lalu dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 menambah panjang catatan minor pelatih berjuluk Le Sorcier Blanc atau si penyihir putih itu kala berjumpa Indonesia. Nestapa bagi Troscher, bahagia untuk Indonesia. Berkat kemenangan teranyar ini, timnas Indonesia berhasil mengakhiri 20 tahun dahaga tanpa kemenangan di markas Vietnam, Stadion Mai Dinh, Hanoi. Sebelum ini terakhir pasukan Merah Putih menang di Stadion Mai Dinh adalah pada ajang Piala Tiger 2004 pada 11 Desember 2004 lalu. Hal yang menarik juga adalah timnas Indonesia juga mampu membawa pulang kemenangan 3-0 melawan timnas Vietnam. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam DMP Evening News edisi Rabu 27 Maret 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan kepada kami melalui email di redaksi online@dmpmedia.my.id. Ikuti juga sosial media kami di Instagram dan X di @dmpnews_id dan juga di Facebook di facebook.com/dmpnewsindonesia. DMP Evening News hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat sama bulan suci Ramadan. Saya Andika Sirahansyah, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa di edisi berikutnya.